Supreme Martial God Technique. Bab 3126 Undangan tidak baik. Kamu yang bicara duluan. Mo Yuan berkata dengan rendah hati. Kamu bicara duluan. Aku sebenarnya tidak punya apapun untuk dikatakan. Wu Yun juga sopan, tetapi pikirannya agak bingung saat ini, dan dia benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Mo Yuan tersenyum dan berkata, kalau begitu, aku tidak akan sopan. Sahabat kecilku Wu Yun, sejujurnya, saat aku menyelamatkanmu, aku memeriksa tubuhmu dan meridian internalmu. Kau sangat kuat, luar biasa kuatnya, dengan bakat luar biasa, yang dapat disebut melawan langit. Jadi, aku punya permintaan yang tidak masuk akal. Setelah mengatakan ini, Mo Yuan terdiam, menunggu Wu Yun berbicara. Tetapi kata-kata ini membuat Wu Yun tercengang. Bukan karena permintaannya yang tidak masuk akal, tetapi karena pemeriksaan fisik. Yang dikhawatirkan Wu Yun adalah Mo Yuan mungkin akan mengetahui semua detailnya. Namun, pada saat ini, Mo Yuan melambaikan tangannya tepat waktu dan berkata, jangan khawatir, aku tahu kamu sedikit aneh dari orang biasa, keanehan itu, bahkan aku tidak bisa melihatnya. Tentu saja, aku tidak terkejut. Adalah normal bagi putra surga sepertimu untuk memiliki beberapa perbedaan. Aku bukanlah orang yang bisa mengetahui rahasia orang lain. Jangan khawatir, apalagi aku tidak bisa mengetahuinya. Sekalipun aku bisa mengetahuinya, aku tidak akan dengan sengaja mengetahui rahasiamu. Wu Yun merasa lega setelah mendengar ini, tetapi dia tidak menunjukkannya terlalu jelas. Tak lama kemudian dia tersenyum dan berkata, Master Sekte, Anda terlalu sopan. Anda telah salah memahami ide saya. Saya berpikir, permintaan tidak masuk akal apa yang bisa diminta oleh orang seperti senior dari saya. Saya khawatir bantuan yang dapat saya berikan sangat sedikit. Itu salah. Mo Yuan melambaikan tangannya dan berkata cepat, temanku, tolong dengarkan aku. Tentu saja, jika kamu tidak mau membantu setelah mendengarkan, tidak apa-apa. Sejujurnya, aku, Mo Yuan, punya murid yang berbakat. Meskipun dia tidak seberbakat kamu, dia juga sangat hebat. Tapi dia terbunuh setahun yang lalu. Meskipun aku tahu siapa yang membunuh muridku, aku tidak punya bukti dan aku tidak punya cara untuk melakukan apapun. Dan 10 hari kemudian, 5 sekte utama dari pasukan tingkat ketiga di Chaos Domainku akan mengadakan kompetisi berburu harta karun 3 tahunan. Pada saat itu, tidak hanya semua harta karun yang diperoleh untuk diri mereka sendiri, tetapi sekte pemenang tempat terakhir juga harus memberikan setidaknya 30% harta karun sekte tersebut kepada sekte pemenang tempat pertama. Dan muridku terbunuh, dan karena itu, seseorang ingin menyakiti sekte Citian milikku. Ini adalah kompetisi untuk generasi muda, dan itu tidak dapat diubah. Sekarang sekte Citian saya telah kehilangan bintang yang sedang naik daun yang dapat membawa beban, saya khawatir akan sulit. Awalnya, saya telah kehilangan semua harapan. Namun, kemunculanmu memberiku harapan lagi. Kau memiliki kemampuan yang cukup untuk bersaing dengan murid-murid jenius dari 4 sekte besar lainnya. Benar sekali, permintaanku yang tidak kuinginkan adalah agar kamu dapat mewakili sekte Citianku dalam perburuan harta karun ini dan bersaing dengan para murid jenius dari 4 sekte lainnya untuk mendapatkan harta karun itu. Setelah mendengar kata-kata ini, ekspresi Wu Yun menjadi sedikit kaku, tetapi dia tidak terlalu terkejut. Mungkin karena saya telah melakukan banyak hal serupa sebelumnya. Jadi, sebenarnya, ketika dia mendengar Mo Yuan mengucapkan kata-kata, permintaan yang tidak diinginkan, dia sudah menebak sesuatu. Meskipun tidak akurat, itu hanya firasat. Lagi pula, bagi seseorang yang sedekat Mo Yuan dengan orang suci sejati, ini adalah satu-satunya bantuan yang bisa ia dapatkan. Benar saja, itulah yang terjadi.
Tetapi Wu Yun tidak setuju karena dia merasa apa yang dikatakan Mo Yuan tampak terlalu wajar. Dia baru saja datang dan kebetulan menemukan benda ini. Itu seperti kesempatan yang jatuh dari langit. Takut, tentu saja tidak. Sepanjang perjalanannya, dia tidak pernah takut bermusuhan dengan banyak orang yang lebih tua. Mengapa kita harus takut terhadap konfrontasi antar teman sebaya? Tidak peduli di dunia mana, selama mereka berada di generasi yang sama, Wu Yun sama sekali tidak takut pada siapapun. Dia ragu-ragu karena dia merasa bahwa masalah ini tidak hanya terlalu wajar, tetapi bahkan dapat dikatakan bahwa dia bekerja untuk Sekte Citian dengan cara yang membingungkan. Namun, tepat seperti yang dipikirkan Wu Yun. Kemudian Mo Yuan melanjutkan, tentu saja, seperti yang kukatakan tadi, teman kecil Wu Yun, kamu boleh tidak setuju. Ini urusan Sekte Citianku, dan tidak. Membantu adalah sebuah kebaikan, tapi tidak membantu juga merupakan alasanmu. Mengenai fakta bahwa aku menyelamatkanmu, seperti kata pepatah, menyelamatkan nyawa lebih baik daripada membangun pagoda 7 lantai. Itulah yang seharusnya kulakukan. Kau tidak perlu merasa bersalah. Wow, kata-kata ini diucapkan langsung kepada Jenderal Wu Yun. Dapat dikatakan tidak ada ruang bagi Wu Yun untuk bermanuver. Kedengarannya seperti Mo Yuan berkata tidak masalah, terserah Anda. Tetapi sebenarnya implikasi dari pernyataan ini jelas bahwa aku telah menyelamatkanmu, dan sebagai balasannya, kau harus menolongku. Dengan kata-kata seperti itu, jika Wu Yun tidak setuju, bukankah dia akan dianggap tidak tahu berterima kasih? Lagi pula, terlepas dari apakah Wu Yun akan melakukan hal yang tidak tahu terima kasih seperti itu, dalam perburuan harta karun ini, semua harta yang dimenangkan akan menjadi miliknya, yang sebenarnya cukup menarik bagi Wu Yun. Terlebih lagi, jika Anda dapat memperoleh juara pertama, Anda juga bisa mendapatkan setidaknya 30% harta seluruh sekte dari juara terakhir. Saat itu, Mo Yuan harus memberikan sebagian kepada Wu Yun. Lebih jauh lagi, jika Wu Yun tidak mau menyangkalnya, bahkan jika Mo Yuan tidak akan melakukan apapun padanya, lalu apa yang akan dilakukan Wu Yun selanjutnya? Berpikir seperti ini, lebih baik setuju. Lagi pula, tampaknya tidak ada pilihan lain selain mengangguk setuju. Temanku, jika kau setuju, akan lebih baik lagi jika kau bisa membawa gadis ini bersamamu. Bakatnya benar-benar luar biasa. Mo Yuan tidak tahu apakah dia melihat pikiran Wu Yun atau melihat petunjuk dari ekspresi wajah Wu Yun. Dia mengucapkan kata-kata ini pada waktu yang tepat setiap waktu. Bab 3127 mengaku lagi. Wu Yun menatap Yue Yiren di sampingnya dan hendak mengangguk, tetapi dia mendengar Yue Yiren berkata lebih dulu, tentu saja aku juga ingin pergi. Sejujurnya, Senior Mo, aku jauh lebih baik daripada bocah nakal ini. Mendengar ini, Mo Yuan tertegun, lalu tertawa terbahak-bahak, tampak sangat bahagia. Wu Yun juga tersenyum, tetapi dia tidak banyak bicara. Tidak ada salahnya membawa Yue Yiren. Menurut apa yang dikatakan Mo Yuan, kompetisi perburuan harta karun ini seharusnya bukan kompetisi individu, tetapi kompetisi tim antar sekte. Dalam kasus ini, akan lebih baik jika mendapat bantuan Yue Yiren. Kalau begitu, maka kita berdua akan menyetujui permintaan pemimpin sekte dan berjuang demi Sekte Citian. Setelah beberapa saat, Wu Yun mengangguk dengan gembira. Mo Yuan buru-buru mengungkapkan rasa terima kasihnya, terima kasih banyak, terima kasih dua sahabat muda atas bantuan kalian. Jangan khawatir, aku tidak akan menuntut apapun dari kalian. Selama kalian bersedia membantu, aku, Mo Yuan, dapat menerima hasil apapun. Tentu saja akan lebih baik jika kita bisa mendapat peringkat, tapi tidak masalah jika kita tidak bisa. Tuan, Anda terlalu sopan. Karena Anda telah setuju untuk membantu, maka kami berdua akan melakukan yang terbaik. Wu Yun menjawab dengan membungkuk, lalu berkata, ngomong-ngomong, Master,
Karena kita sedang bersaing memperebutkan harta karun dengan 4 sekte lainnya, tolong berikan saya beberapa informasi tentang peserta dari sekte lain. Semakin rinci semakin baik. Lagi pula, hanya dengan mengenal diri sendiri dan musuh, Anda dapat memiliki peluang untuk menang. Juga, mohon beritahukan guru terlebih dahulu peraturan dan lokasi perburuan harta karun tersebut sehingga saya dapat mempersiapkan diri lebih awal. Tentu saja, tentu saja. Mo Yuan mengangguk dan berkata, kalian berdua bisa beristirahat dulu di sini. Setelah beberapa saat, aku akan mengirim seseorang untuk menyampaikan semua informasi yang kalian inginkan. Kompetisi perburuan harta karun akan berlangsung 10 hari lagi, jadi sebaiknya kamu beristirahat dengan cukup hari ini. Setelah itu, Mo Yuan mengangguk dan meninggalkan ruangan. Wu Yun dan Yue Yiren saling berpandangan, dan jelas terlihat ada pertanyaan di benak mereka berdua. Sebenarnya, entah itu masalah besar atau tidak, bagi Wu Yun dan Yue Yiren, mereka merasa masalah ini datang terlalu tiba-tiba. Seolah-olah hal itu sudah diatur sejak lama. Aku baru saja tiba di dunia ini, bahkan belum sempat mengenalinya, ketika tiba-tiba tugas seperti ini datang menghampiriku. Tapi tak masalah, karena saya sudah di sini dan menerima tugas ini. Selanjutnya, berikanlah seluruh tenagamu dan lakukan yang terbaik selama kamu bisa menyelamatkan hidupmu. Sudah cukup. Itu bisa dianggap sebagai balasan kepada Mo Yuan karena telah menyelamatkan separuh nyawanya. Hei, bocah nakal, apakah kau ingat apa yang kukatakan padamu saat kita hampir mati? Yue Yiren tiba-tiba berbicara, menyela pikiran Wu Yun. Ah, apa? Wu Yun bertanya sambil menggaruk kepalanya karena bingung. Namun sebenarnya, dia mengetahui hal itu dalam hatinya. Saat itu, di saat-saat terakhir sebelum Yue Yiren memejamkan mata, dia mengumpulkan keberanian untuk mengatakan bahwa dia menyukainya dan menyatakan cintanya. Bagaimana Wu Yun bisa melupakan ini? Tetapi dia jelas belum siap bersama Yue Yiren, dan dia bahkan tidak pernah memikirkannya. Dia juga berpikir bahwa selama dia tidak menyebutkannya, Yue Yiren tidak akan menyebutkannya lagi karena dia adalah seorang gadis. Berpura-puralah bingung dan Anda bisa lolos begitu saja. Saya tidak pernah menduganya. Yue Yiren sebenarnya menyebutkannya lagi. Ini benar-benar membuat Wu Yun tidak tahu bagaimana harus menanggapi. Dia benar-benar tidak bisa mengatakan tidak. Karena itu akan sangat menyakitkan. Lagi pula, dia dan Yue Yiren telah mengalami banyak situasi hidup dan mati, dan pihak lainnya adalah seorang gadis yang mengambil inisiatif untuk berbicara. Jika dia tidak menolak, dia tidak akan tahu harus berkata apa karena dia belum siap untuk menyetujuinya. Tetapi apa yang ditakdirkan untuk datang akan selalu datang, dan beberapa hal tidak dapat dihindari ketika saatnya tiba. Terlebih lagi, Yue Yiren sangat proaktif. Melihat Wu Yun berpura-pura bodoh, Yue Yiren melangkah maju dan melanjutkan, "Aku menyukaimu, ayo kita bersama." Itu adalah kata-kata yang sangat lugas dan tegas. Anda bisa melihat tekad Yue Yiren. Akan tetapi, di balik ketegasan dan tekadnya ini, orang masih dapat dengan jelas melihat ketenangan Yue Yiren yang dipaksakan. Bagaimanapun juga, dia seorang gadis. Dia tampak sangat proaktif, tetapi sebenarnya dia masih pemalu. Akan tetapi, kata-kata terus terang seperti itu tidak memberi Wu Yun ruang untuk bermanuver. Pada saat ini, berbagai pikiran berkelebat dalam benaknya. Dia memikirkan banyak kata untuk menjawab, tetapi dia tidak dapat menemukan satu pun kata untuk diucapkan. Karena dia tidak ingin menyetujui dan juga tidak dapat menolak. Oleh karena itu, proposisi ini hampir tidak mempunyai solusi. Untungnya, tepat ketika Wu Yun merasa sangat malu, pintu terbuka. Itu bukan Mo Yuan, tetapi murid lain dari Sekte Citian. Setelah menyerahkan gulungan itu kepada Wu Yun, dia berkata, "Tuan, ini yang diminta oleh ketua sekte untuk saya berikan kepada Anda."
Dia berkata bahwa semua informasi yang Anda inginkan ada di sini. Kemudian, guru juga memintaku untuk memberitahumu bahwa kamu harus memberi perhatian khusus pada sekte Fajar. Meskipun kelima sekte kita selalu berselisih satu sama lain, yang paling memusuhi sekte Langit Merah tetaplah Sekte Fajar. Saat itu, pemimpin muda sekte itu tewas dalam pembunuhan yang dirancang oleh sekte Fajar. Ada satu hal lagi yang diminta oleh ketua sekte untuk kuingatkan padamu. Dalam pembunuhan setahun yang lalu, bukan hanya pemimpin sekte muda yang dibunuh oleh sekte Fajar, tetapi juga beberapa pengikut Tian Jiao lain di sekte tersebut yang bersama dengan pemimpin sekte muda tersebut. Dalam kompetisi perburuan harta karun hari ini, hampir tidak ada seorang pun di sekte Langit Merah saya yang bisa pamer kecuali kalian berdua, dan sekte lain memiliki keunggulan. Jadi, di antara kelima sekte itu, dari segi kekuatan para pengikutnya, sekte Langit Merahku berada di posisi terbawah. Ketua sekte berkata, semuanya, tolong percayakan pada kalian berdua. Bab 3128 terus mengaku. Setelah mengatakan hal itu, sang murid membungkuk dan meninggalkan ruangan. Wu Yun juga membuka gulungan itu dan membacanya dengan cermat. Yue Yiren juga datang. Mereka berdua melupakan apa yang baru saja terjadi. Informasi di atas, meskipun terperinci, juga sangat ringkas dan mudah dipahami sekilas. Namun, setelah membaca seluruh informasi, Wu Yun merasa tidak enak badan. Awalnya, dia cukup percaya diri terhadap dirinya sendiri dan Yue Yiren. Lagi pula, keduanya sekarang telah mencapai tingkat semi-santo. Apalagi keduanya punya kemampuan yang kuat untuk melawan lawan yang levelnya lebih tinggi. Saya pikir itu adalah kemenangan yang pasti. Sekarang tampaknya aku tidak bisa mengalahkan satupun dari mereka. Setidaknya, dilihat dari informasi ini, mereka berdua benar-benar tidak dapat mengalahkan sekte manapun. Saya bahkan merasa ditipu oleh Mo Yuan. Di antara 5 sekte besar, selain sekte Citian, terdapat pula sekte Poxiao yang sangat bermusuhan, begitu pula sekte Hongqiao, sekte Lieyun, dan sekte Wu Feng, yang tidak begitu bermusuhan di permukaan. Yang terkuat adalah sekte Wu Feng. Mereka sebenarnya memiliki seorang murid bernama Feng Xiao yang telah mencapai alam baptisan hidup dan mati. Wu Yun tidak tahu bagaimana cara melawan benda ini. Bahkan kecuali Feng Xiao yang telah mencapai alam baptisan hidup dan mati, 5 orang lainnya, setidaknya, memiliki tingkat kultivasi setengah suci. Bagaimana cara bermain? Ketika melihat ini, Wu Yun merasa kepalanya mati rasa. Adapun 3 sekte lainnya, meskipun pengikut utama mereka juga sangat kuat, mereka tidak secemerlang mereka yang telah mencapai baptisan emas hidup dan mati. Tetapi bagi Wu Yun dan Yue Yiren, itu masih sangat menakutkan. Karena di antara ketiga sekte tersebut, termasuk sekte Fajar yang merupakan sekte yang paling bermusuhan, ada seseorang yang berada di alam semi-saint tingkat ke-9 yang memimpin mereka. Adapun orang-orang lainnya, kecuali satu orang dari sekte Fajar yang berada di alam 9 guntur surgawi, yang lainnya telah mencapai alam semi-santo. Yaitu 4 sekte lainnya kecuali sekte Citian. Tingkat kultivasi Wu Yun dan yang lainnya bahkan tidak rata-rata. Bahkan bisa menduduki peringkat paling bawah. Hanya satu, lebih lemah dari keduanya. Bagi yang lain, level terendah setara dengan mereka. Tentu saja, jika kita berbicara tentang kekuatan tempur, Wu Yun masih merasa bahwa mereka setidaknya harus berada di peringkat menengah ke atas. Tapi apa gunanya posisi tengah ini? Dalam perburuan harta karun ini, di mana setiap pertemuan berarti pertarungan, bahkan pertarungan hidup dan mati, posisi tengah depan ini benar-benar tidak ada gunanya. Para pengikut di puncak daftar dari sekte lain terlalu kuat. Ya ampun, mereka kuat sekali, bocah kecil, apakah Mo Yuan mencoba menipu kita? Suara Yue Yiren yang agak marah datang dari samping.
Wu Yun juga mengerutkan bibirnya tanpa daya dan melambaikan tangannya, berkata, siapa yang tahu? Namun, karena kamu di sini dan telah setuju, silakan saja. Itu tidak pasti. Mungkin Mo Yuan. Keputusan ini juga memiliki alasan. Setidaknya, untuk saat ini, aku tidak dapat memikirkan alasan apapun mengapa dia akan menipu kita agar berpartisipasi dalam perburuan harta karun ini atas nama Sekte Citian mereka. Lagi pula, jika Sekte Citian berada di posisi terbawah, harga yang harus dibayarnya tidak akan kecil. Setelah berkata demikian, Wu Yun melirik Yue Yiren. Yue Yiren tidak mengatakan apa-apa, tetapi kebencian di wajahnya telah banyak menghilang. Setelah merenung sejenak, Wu Yun melanjutkan, menurutku, kemungkinan besar Master Sekte Mo Yuan tertarik dengan bakat kita, dan dia mungkin bertaruh pada keberuntungan kita berdua. Apa maksudmu? Yue Yiren bertanya dengan ragu. Ini adalah perburuan harta karun, bukan pertarungan langsung. Meskipun pertarungan tidak dapat dihindari setelah mereka bertemu, mereka belum tentu bertemu. Lagi pula, dalam hal perburuan harta karun, mengandalkan kekuatan adalah satu hal, tetapi memiliki keberuntungan adalah hal lain. Dia mungkin bertaruh pada keberuntungan kita, yang lebih baik daripada yang lain, dan bahwa kita dapat menemukan lebih banyak harta karun lebih cepat daripada yang lain. Dengan cara ini, dia juga dapat menjamin kemenangan dan menyalip yang lain. Begitukah? Kata Yue Yiren, tidak begitu mengerti. Jangan pikirkan itu. Percayalah pada dirimu sendiri dan percayalah padaku. Jangan khawatir, itu bukan masalah besar. Kesulitan apa yang belum pernah kamu alami? Orang-orang tua itu tidak dapat melakukan apapun kepada kita sebelumnya, jadi orang-orang mentimun. Ini mungkin tidak dapat melakukan apapun kepada kita. Wu Yun menepuk kepala kecil Yue Yiren dan berkata dengan nada menghibur. Pergilah beristirahatlah dulu, aku akan mempelajari peraturan lomba berburu harta karun. Setelah berkata demikian, Wu Yun mengambil gulungan itu dan berjalan keluar. Namun, baru beberapa langkah berjalan, Yue Yiren tiba-tiba teringat sesuatu dan memanggil Wu Yun. Bocah bau, ada sesuatu yang belum kau jawab. Kau laki-laki. Aku sudah berinisiatif, kenapa kau masih malu-malu padaku? Kau pikir aku tidak tampan, atau kau pikir aku inkarnasi dari kilin, bukan manusia, dan kau meremehkanku? Setelah kata-kata ini keluar, Wu Yun langsung membeku. Dia menjadi jenderal lagi. Dia awalnya berencana untuk mencari kesempatan untuk melarikan diri setelah mengganti topik pembicaraan kali ini. Tanpa diduga, Yue Yiren meneleponnya lagi. Dan dia mengatakan sesuatu yang membuatnya tidak punya jalan keluar sama sekali. Ini, aku. Wu Yun tergagap cukup lama dan tidak dapat mengucapkan satu kalimat pun. Yah, mereka bilang kalau nasi sudah matang, tidak ada yang bisa kita lakukan. Kalau kamu masih ragu, aku akan melakukannya sendiri. Yue Yiren tidak tahu apakah itu karena kepribadiannya yang sombong atau karena dia terlalu terus terang dalam mengungkapkan perasaannya. Setelah mengaku beberapa kali, dia melihat Wu Yun masih ragu-ragu, jadi dia berjalan ke arahnya dengan cepat. Dia siap untuk memulai. Bab 3129 berangkat lebih awal. Dia melangkah maju dengan cepat, dan dengan sekali hentakan, bibirnya yang lembut dan harum menempel tepat di wajah Wu Yun. Pada saat itu, mustahil bagi Wu Yun untuk mengatakan bahwa dia tidak merasakan jantungnya berdebar-debar. Bagaimanapun, itulah perbedaan antara pria dan wanita. Selain itu, Yue Yiren sendiri sangat cantik, dan mereka berdua sudah lama bersama, jadi mereka mempunyai perasaan satu sama lain. Dalam situasi ini, sangat mustahil bagi Wu Yunro untuk mengatakan bahwa dia tidak merasakan jantungnya berdebar-debar, bahkan tidak merasakan impuls apapun di dalam jantungnya. Berdasarkan dorongan buas laki-laki itu, saat ini, Wu Yun seharusnya langsung mendorong Yue Yiren jatuh.
Dan pada saat itu, Wu Yun memang memiliki dorongan ini. Namun, Wu Yun bukanlah hewan yang bertubuh bagian bawah. Dia tahu batas kemampuannya dan kapan harus maju dan mundur. Dia lebih tahu bahwa dia harus membuat pilihan yang tepat daripada bertindak berdasarkan dorongan binatang. Dia dengan lembut mendorong Yue Yiren menjauh dan berkata lembut, "Penyihir kecil, maafkan aku tidak bisa menyetujuinya." Kata-kata ini tentu saja menyakitkan. Ekspresi Yue Yiren tiba-tiba menjadi sangat jelek. Untuk menghindari lebih banyak hal buruk terjadi, Wu Yun segera melanjutkan. "Bukan berarti kamu tidak baik, dan lebih mustahil lagi aku memandang rendah dirimu. Aku hanya bisa berkata bahwa aku tidak pantas untukmu. Kau tahu sesuatu tentang pengalamanku. Aku bahkan tidak bisa mengendalikan masa depanku, apalagi mengetahuinya. Bagi seseorang sepertiku yang takdirnya dikendalikan oleh orang lain, aku tidak bisa terus membawa bencana bagi lebih banyak orang. Kau tahu, sebelumnya, Wu Yun yang sudah siap mental, menceritakan semua. Setelah mendengar ini, Yue Yiren tidak lagi bersedih. Dia terdiam. Mungkin dia sedikit mengenal Wu Yun. Namun selama kurun waktu yang tidak begitu singkat bersama, sejak saat inilah dia tampaknya benar-benar dan sepenuhnya memahami orang macam apa Wu Yun itu. Tapi itu saja. Yue Yiren tidak menghindari hal-hal ini. Setelah beberapa saat, Yue Yiren melanjutkan, "Bocah, apa kau yakin ini bukan alasan yang kau buat-buat? Apakah benar-benar hanya karena ini kau menolakku?" Hah? Wu Yun sedikit bingung. Dia menatap Yue Yiren dengan tatapan kosong dan terdiam lagi. Dia tidak membenarkan atau membantahnya, dia hanya merasa sedikit bingung. Kupikir setelah aku mengutarakan pikiranku dengan jelas pada Yue Yiren, dia akan menyerah. Tanpa diduga, hal ini tampaknya tidak berpengaruh pada Yue Yiren. Gadis ini sudah melihat segalanya, dan kau pikir kau bisa membuatku takut dengan ini. Aku akan menemanimu melewati gunung pedang dan lautan api. Aku akan menemanimu menerobos pusaran takdir. Apa masalahnya?" Yue Yiren berkata dengan anggun, tanpa sikap mendominasi seperti biasanya. Hah? Ketika kata-kata ini keluar dari mulut Yue Yiren, Wu Yun tercengang lagi. "Tapi, ada. Jangan bilang apa-apa, aku tahu apa yang ingin kau katakan." Yue Yiren menghentikan Wu Yun dan melanjutkan, "Sudah cukup aku menyukaimu, yang lain tidak penting." Setelah itu, Yue Yiren mengangkat lengannya dan mengunci pintu. Dia sekali lagi mengambil inisiatif untuk mendorong Wu Yun ke tempat tidur. Pada saat itu, beberapa pikiran benar-benar terlintas di benak Wu Yun. Luo Yao, Li Yanran, Bai Lier. Dan seterusnya, wajah wanita-wanita itu terlintas di benaknya satu persatu. Emosinya sangat rumit. Bahkan dia sendiri tidak tahu apa yang terkandung dalam hatinya. Mungkin dia tidak akan mengambil inisiatif. Namun dia tidak menolak. Keesokan paginya, saat Wu Yun terbangun, Yue Yiren tidak lagi di sisinya. Namun dia meninggalkan pemikiran spiritual di telapak tangan Wu Yun. Suara Yue Yiren datang dari dalam. "Aku tidak akan mengganggumu, dasar bodoh. Aku sedang berlatih di kamar sebelah. Kau harus beristirahat dengan baik selama beberapa hari. Sampai jumpa sebelum perburuan harta karun." Wu Yun tidak menjawab. Dia berbaring di tempat tidur sebentar, mengenakan pakaiannya, dan ingin keluar. Namun, dia tidak keluar. "Saya menyingkirkan semua pikiran yang mengganggu di benak saya dan secara bertahap memasuki kondisi kultivasi." Semua pikirannya terfokus pada kompetisi perburuan harta karun yang akan diadakan kurang dari 10 hari. Tentu saja mustahil untuk meningkatkan kultivasi Anda hanya dalam beberapa hari. Tetapi Wu Yun juga dapat mengambil kesempatan ini untuk membuat kultivasinya sendiri lebih harmonis dengan kekuatan kekacauan. Meskipun dia dan Yue Yiren tidak lagi bisa menolak kekuatan kacau di sini, bagaimanapun juga, mereka masih baru di sini.
Cara kerja kekuatan kekacauan berbeda dari kekuatan yang mereka gunakan dalam praktik sebelumnya. Lebih kuat, tetapi juga lebih sulit digunakan. Oleh karena itu, keakraban yang tepat sangatlah penting. Jika tidak, begitu perang meletus, kemungkinan besar hal itu akan berdampak besar pada kemampuan tempur sesungguhnya. Alasan mengapa Yue Yiren harus pergi ke ruangan lain untuk berlatih sendirian. Kemungkinan besar, karena alasan yang sama. Mereka semua perlu meluangkan waktu untuk menjadi lebih akrab dengan kekuatan-kekuatan kacau di dunia ini. Waktu berlalu cepat. Batas waktu 10 hari yang disebutkan Mo Yuan sebelumnya hampir habis. Namun mereka tidak dapat menunggu hingga batas waktu 10 hari untuk berangkat, mereka harus berangkat 1 hari sebelumnya untuk persiapan. Jadi, larut malam sebelum hari ke-9, Mo Yuan secara pribadi membangunkan Wu Yun yang sedang berlatih. Terbangun oleh panggilan itu, Wu Yun menghela napas, menghentikan latihannya, dan mempersilakan Mo Yuan masuk. Setelah berbincang sebentar dan mengetahui maksud kedatangannya, Wu Yun pergi ke sebelah untuk membangunkan Yue Yiren, dan mereka berdua mengikuti Mo Yuan dan berjalan menuju aula depan. Bab 3130 Temukan cara lain ke kota Qiang. Setelah beberapa hari, Wu Yun dan Yue Yiren bertemu lagi, dan keduanya merasa sedikit aneh. Ini adalah jenis keanehan yang tidak dapat dijelaskan dan tidak dapat dijelaskan. Seperti dua orang kekasih muda yang sudah lama tidak bertemu, pasti akan ada rasa canggung saat pertama kali bertemu. Aku ingin bersikap intim, tetapi menurutku itu tidak pantas. Tetapi saya juga merasa bahwa kami harus intim karena kami adalah pasangan. Wu Yun mungkin tidak seperti ini. Tapi Yue Yiren, itulah yang terjadi. Jadi, Yue Yiren lah yang mengambil inisiatif. Setelah beberapa saat, dia mengambil inisiatif untuk merangkul Wu Yun. Wu Yun tidak menolak, dan mereka berdua terus melangkah maju bersama Mo Yuan. Namun, Mo Yuan menyadari sesuatu yang aneh pada dua orang di belakangnya. Dia menoleh ke belakang, tersenyum penuh arti, dan tidak berkata apa-apa lagi. Seseorang seperti Mo Yuan, yang memiliki pandangan tajam dan pengalaman yang kaya, pasti dapat dikatakan memiliki pandangan yang tajam dalam hal ini. Meskipun dialah yang menyelamatkan Yue Yiren dan Wu Yun bersama-sama, dia secara tidak sadar akan mengira bahwa Wu Yun dan Yue Yiren adalah pasangan. Namun sebelum itu, dia bisa melihat ada kesenjangan tertentu antara Wu Yun dan Yue Yiren. Namun kini, kesenjangan itu telah hilang. Tentu saja, dia tidak tahu apa yang telah dilakukan Wu Yun dan Yue Yiren selama beberapa hari terakhir. Yang dapat dilihatnya adalah penghalang di antara keduanya. Lapisan kertas jendela itu telah rusak. Teman Wu Yun, Nona Yue Yiren, terima kasih atas kerja keras kalian. Karena beberapa faktor yang tidak dapat dikendalikan, kami harus berangkat malam ini. Kami akan aman begitu sampai di kota Qiang. Mungkin ada bahaya di jalan, jadi lebih baik kami bertindak di malam hari. Di aula depan, beberapa anggota senior yang kuat dari Sekte Citian, termasuk Mo Yuan, hadir. Ada juga 4 murid Sekte Citian lainnya yang pergi untuk berpartisipasi dalam kompetisi bersama Wu Yun dan yang lainnya. Menurut aturan kompetisi perburuan harta karun, setiap sekte harus mengirimkan 6 murid, jadi 2 Wu Yun jelas tidak cukup. Tetapi jelas juga bahwa saat ini, Wu Yun dan Yue Yiren adalah kekuatan utama mutlak Sekte Citian. Karena kekuatan keempat orang lainnya, yang paling tinggi, hanya berada di alam guntur suci ke-8. Dari apa yang dilihat Wu Yun, di antara para murid yang memenuhi syarat untuk mengikuti seluruh perburuan harta karun, tingkat kultivasinya pasti tidak akan bisa naik peringkat, dan bahkan berada di posisi terbawah pun akan dianggap sampah. Namun, ada persyaratan kuota dan harus dipenuhi. Kota Qiang adalah tempat diselenggarakannya kompetisi perburuan harta karun ini dan juga merupakan kota besar di alam kekacauan.
Tempat ini secara langsung dikendalikan oleh 3 istana naga utama dari pasukan tingkat kedua, jadi begitu kau sampai di sana, kau akan aman. Bahaya yang disebutkan Mo Yuan ada di jalan menuju kota Qiang. Mo Yuan menerima berita bahwa Sekte Poxiao entah bagaimana telah mengetahui keberadaan Wu Yun dan Yue Yiren, dan bersiap untuk menyergap dan membunuh mereka menggunakan metode. Meskipun berita ini mungkin tidak dapat dipercaya, namun lebih baik untuk lebih berhati-hati. Lagi pula, Mo Yuan yang pernah menderita kerugian, sekarang sedikit ketakutan. Murid langsungnya telah dibunuh, dan sekarang Wu Yun dan Yue Yiren adalah satu-satunya harapannya. Jika sesuatu terjadi pada Wu Yun dan Yue Yiren lagi, maka Sekte Citian benar-benar tidak akan memiliki harapan dalam kompetisi perburuan harta karun ini. Namun karena beberapa alasan, dia tidak dapat melakukannya sendiri. Oleh karena itu, dia hanya bisa berusaha semaksimal mungkin untuk mengatur orang-orang yang dapat diandalkan dan membawa Wu Yun dan 6 orang lainnya ke kota Qiang. Awalnya, berdasarkan aturan tahun-tahun sebelumnya, mengatur seorang pria kuat dengan beberapa tokoh tua yang lebih lemah akan cukup untuk memberikan pengawalan. Tapi kali ini berbeda. Mungkin karena dia bagaikan burung yang ketakutan, atau mungkin juga karena dia benar-benar khawatir kalau Sekte Fajar tengah menyiapkan penyergapan diam-diam, maka Mo Yuan mengutus 2 orang yang memiliki tingkat kultivasi terkuat. Yang satu adalah Penatua Luo yang berada pada tingkat ke-8 baptisan hidup dan mati, dan yang lainnya adalah Penatua Xiao yang berada pada tingkat ke-7 baptisan hidup dan mati. Ia juga membawa 3 diaken yang berada pada tingkat ke-3 baptisan hidup dan mati bersamanya. Jajaran seperti itu sebetulnya bisa dibilang sangat mewah. Tidak perlu melakukan ini. Cukuplah jika salah satu dari 2 orang tua itu yang mengawal mereka. Namun, Mo Yuan masih terlalu khawatir karena apa yang terjadi sebelumnya. Tapi lebih baik seperti ini. Setidaknya, keselamatan Wu Yun dan yang lainnya terjamin. Dalam hal kekuatan sekte secara keseluruhan, Sekte Citian dan Sekte Poxiao setara satu sama lain. Mo Yuan mengirim kedua tetua ini untuk mengambil tindakan secara pribadi. Bahkan jika seseorang dari Sekte Fajar benar-benar datang untuk membunuhnya, kecil kemungkinannya akan berhasil. Selain itu, tidak hanya itu, demi memastikan semuanya berjalan lancar, Mo Yuan bahkan menentukan ulang rute keberangkatan. Awalnya, hanya ada 3 jalan di darat dari Sekte Citian ke kota Qiang jika Anda tidak terbang dari udara. Untuk menghindari ketahuan sebanyak mungkin, tidak mungkin bepergian melalui udara. Karena mereka terekspos, Sekte Fajar dapat dengan mudah menemukan mereka jika mereka menggunakan beberapa trik. 3 jalan di darat sudah diketahui semua orang. Jadi, Mo Yuan juga menyerah. Dia mengambil rute lain, yang lebih berliku-liku, memakan waktu lebih lama, dan lebih berbahaya. Bahaya ini tidak berarti penyergapan dan pembunuhan. Namun, itulah bahaya yang ada di dunia yang kacau ini. Ini cerita yang panjang. Meskipun kekuatan kacau dalam alam kacau ini belum disempurnakan dan penuh dengan permusuhan. Tetapi selama Anda dapat dikenali oleh kekuatan-kekuatan kacau ini, Anda dijamin tidak akan dirugikan olehnya, dan Anda bahkan dapat memanfaatkannya untuk meningkatkan kultivasi Anda. Namun masih ada beberapa tempat yang aura kekerasannya lebih kuat dan tidak dapat disempurnakan. Siapapun yang masuk ke sana akan mati. Dengan kata lain, di wilayah yang kacau ini, kecuali wilayah yang dihuni manusia, sebagian besar tempat lain yang tidak dihuni manusia juga penuh dengan tempat seperti itu. Alasan mengapa hanya ada 3 jalan dari Sekte Citian ke kota Qiang adalah karena alasan ini. Sebab selain ketiga lorong itu, masih banyak tempat lain yang menjadi tempat berkumpulnya kekuatan-kekuatan kisruh penuh aura kekerasan yang tidak akan pernah mengenal manusia. Kita seharusnya tidak melewati tempat-tempat ini. Tetapi kali ini, untuk memastikan bahwa Wu Yun dan yang lainnya tidak disergap, Mo Yuan tidak punya pilihan selain memilih jalan ini. Namun,
Jika Anda berani memilih, mereka pasti akan menemukan cara untuk menyelesaikannya. Setidaknya lewat saja tidak jadi masalah besar. Setelah menentukan kandidat dan menyelesaikan rute, mereka akan dipimpin oleh 2 penatua dan 3 diaken. Kelompok itu berangkat secara diam-diam di bawah naungan malam dan menuju kota Qiyang.